Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Pratama, NPM 50202227, kelas 3F, Prodi PGSD, mata kuliah Belajar Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Dodik Mulyono, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori yang mengenai tentang proses belajar mengajar. Selamat menyaksikan. Di dalam proses belajar pengajaran ada 4 teori. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori belajar yang digagas oleh George dan Berliner, serta sudah cukup lama diterapkan oleh para pendidik di dunia. Teori ini berpendapat bahwa perubahan tingkah laku merupakan hasil dari pengalaman yang didapat. Pengukuran menjadi keutamaan dalam teori ini, sebab pengukuran digunakan sebagai tolak ukur perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku merupakan bukti bahwa seseorang sedang mengalami proses belajar. Segala bentuk rangsangan yang diberikan pendidik disebut stimulus, dan apapun reaksi atau tanggapan peserta didik. Bentuk stimulus dan respon tidak dapat diamati dan diukur, namun pemberian rangsangan dan respon peserta didik dapat diukur. Maka dari itu, perlu kita amati hal-hal penting yang terjadi setelah stimulus diberikan, seperti perubahan tingkah laku atau sikap seseorang. Teori behaviorisme memiliki tujuan, yaitu untuk menambah pengetahuan dan aktivitas belajar sehingga pengetahuan yang sudah dipelajari peserta didik dapat terungkap kembali. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori kognitivisme berpandangan bahwa belajar merupakan proses penemuan dan transformasi informasi-informasi yang didapat. Merupakan psikologis asal Jerman, yaitu Kurt Lewin. Ia berpendapat bahwa seseorang belajar dipandang sebagai orang yang secara konstan memberikan informasi untuk diinformasikan dengan prinsip yang telah dimiliki. Di dalam teori kognitivisme memiliki beberapa teori dalam aliran, yaitu teori Gestalt, yaitu proses pembelajaran mengutamakan belajar yang bermakna sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Yang kedua, teori Schemata Figure, yaitu teori yang mengatakan bahwa pengalaman kependidikan harus dibangun di sekitar struktur kognitif peserta didik. Struktur kognitif ini bisa kita lihat dari usia serta budaya yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini memiliki bahwa belajar merupakan konstruksi informasi yang masuk ke otak. Maka dari itu, teori konstruktivisme tidak hanya menerima konsep, tetapi terjadi proses konstruksi pengetahuan melalui pengalaman, karena pengetahuan bukan bersifat pemberian, namun berasal dari proses konstruksi pengetahuan setiap peserta didik, sehingga pengetahuan yang didapat lebih dikuasai dan lama melekat dalam dirinya. Menurut konstruktivisme, belajar merupakan proses aktif peserta didik mengkonstruksi arti wacana, dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Terakhir atau yang keempat, yaitu teori tentang humanisme. Teori ini mengutamakan kebebasan peserta didik dan menyelesaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep belajar dengan caranya masing-masing. Pembelajaran aliran humanisme ini
meletakkan peserta didik sebagai sentral dalam aktivitas pembelajaran. Teori humanisme lebih menekankan kepada ide belajar dalam bentuk yang paling ideal, artinya mengutamakan isi yang dipelajari dari proses belajar. Teori humanisme akan memanfaatkan teori-teori apapun asalnya. Tujuan utamanya adalah memanusiakan manusia dengan tercapai. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.